يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Kita sapa dulu ya buat yang di rumah nih, yang penonton setia channel Zawiyah Ilm Institute. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ilmu warisan ya Ustaz. Ya, ilmu warisan yang mana hal ini kita langsung membahasnya bersama Dr. Hajjah Badrah Uyuni MA. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Semoga Ustadz Syukri juga baik. Amin. Ya, Baik. gimana Syukri? Langsung saja ya Ustazah. Ya, Jadi silakan. untuk pertanyaannya gini Ustazah. Bagaimana Islam menanggapi tentang harta yang dikuasai bukan keluarga inti? Harta apa nih? Harta warisan seperti uang gitu saja. Jadinya bukan keluarga inti yang Iya, megang. bukan keluarga inti yang Yang megang. megang memang siapa? Dari pihak ayahnya gitu. Paman-pamannya. Ya, maksudnya. paman-pamannya gitu ya Ustaz. Oke. Baik, ini berarti terkait dengan harta anak yatim Ya, ya, harta karena anak kalau yatim warisan misalnya. itu berarti harta dikuasai oleh paman-pamannya atau bibi-bibinya. Maka ini lagi ngomongin harta anak yatim, nggak cuma ngomongin warisan tapi harta anak yatim. Sebelumnya di episode yang sebelumnya saya juga udah pernah membahas tentang bagaimana sih menyikapi harta anak yatim. Sebenarnya siapa yang harus mengurus? Itu waktu itu dengan Ustazah Hana kalau nggak salah. Nah, saya ulang lagi ya, bahwa ketika lagi ngomongin harta anak yatim atau apapun itu, ada 3 hal yang harus difahami. Yang pertama itu adalah wakil, kafil, dan wali. Wali itu siapa sih? Wali itu adalah orang yang berhak menikahi. Ya, misalnya ada anak yatim perempuan, bapaknya kan udah meninggal. Nanti ketika dia mau menikah kan harus ada walinya. Walinya siapa? Kakeknya, paman dari bapaknya, itu wali. Jadi anak yatim itu butuh wali. Terus ada juga wakil. Wakil itu siapa? Karena biasanya anak yatim itu kecil, maka yang mengelola hartanya harus ada yang mewakili. Dalam hal ini siapa? Biasanya adalah keluarga dari ayahnya. Biasanya, walaupun tidak seperti itu. Contoh, Rasulullah itu ada hartanya, yang mewakili transaksinya itu siapa? Ya Abu Thalib. Abu Thalib dalam hal ini apa? Paman sekaligus wakilnya. Lalu ada yang namanya kafil. Kafil itu apa? Kafil itu yang bertanggung jawab. Siapa yang akan menafkahi anak-anak yatim ini? Biasanya siapa? Biasanya ibunya. Tapi dalam tradisi Indonesia biasanya adalah dari keluarga perempuan. Walaupun sebenarnya kewajiban itu terletak paling banyak dari keluarga ayahnya. Tetapi pada prakteknya belum tentu seperti itu. Jadi masing-masing kondisi keluarga itu berbeda-beda. Tapi yang benar adalah semua orang bertanggung jawab atas kelangsungan, kebahagiaan, dan pendidikannya anak-anak yatim. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Syukri, kalau misalnya si bapak yang wafat ini meninggalkan sejumlah harta, tapi harta itu tidak dipegang oleh ibunya, walaupun anak-anak di sini sudah besar, tapi malah dikuasai atau diatasnamakan atau apapun itu atas nama keluarga almarhum ayahnya. Boleh nggak seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya bisa saja. Kenapa? Karena kategorinya mereka adalah wakil di sini. Mereka wakil dalam tasarruf harta si anak yatim. Karena mereka selain akan menjadi wali, ya kalau anak-anaknya itu perempuan, tapi juga kan mereka adalah ayah dari anak-anak yatim itu sendiri. Mungkin mereka melihat kondisi, oh kalau saya nggak pegang hartanya khawatir habis. Kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya maaf ingin nguasain, ini harta anak yatim loh. Dosa kita menguasain harta anak yatim. Dia kerjanya dari situ, dia nyari keuntungan di situ. Sedangkan kalau bisa kita yang bantuin anak yatim, harusnya.
Nah, saya sendiri kurang paham dengan kasus keluarga Syukri, tapi buat siapapun di sini yang menonton harus ada kesadaran bahwa ketika kita mengurusi harta anak yatim, janganlah kita menggunakan harta itu dengan semau kita, dengan selera kita. Kenapa? Karena tiap orang itu kebutuhannya berbeda. Contoh, misalnya dia nggak punya rumah, ya, misalnya anak-anaknya kecil, dia kebutuhannya apa? Rumah, belikan rumahnya. Dengan catatan nggak boleh dijual. Oh, daripada dia ngontrak sana sini, belum tentu ada duitnya, karena uang sejumlah berapa sih pasti akan habis. Kalau belum punya rumah, belikan rumah buat mereka. Kalau memang itu hartanya. Atau misalnya, oh ini buat kebutuhan sekolahnya, yakin buat sekolahnya. Oke, bayarin tiap bulan, bener nggak? Pastikan sekolahnya. Tapi kan ini enggak, pas mereka minta aja, atau pas saya lihat mereka ini, kan kita nggak bisa terus-terusan seperti itu. Kalau misalnya ibunya masih bisa ngurus, coba serahkan ke ibunya kalau dia mampu. Karena saya melihat dan beberapa orang yang konsultasi ini, akhirnya ujung-ujungnya yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu adalah dari keluarga ibu. Seolah-olah keluarga bapak angkat tangan. Oke, Ustazah, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kita semua. Kita bisa memahami apa yang telah dibicarakan oleh guru kita, Dr. Hajjah Badra Uyuni. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم